Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ibadallah, jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia, hidayah dan taufiknya hingga kita masih berada di dalam kebaikan dan ketaatan. Begitupun kita haturkan salawat beriring salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memperbanyak salawat adalah hak beliau kepada kita, terlebih di hari Jumat. Sebagaimana beliau tegaskan dalam hadisnya, fa'aktsiru minas salati alayya yaumal jum'ati fa inna salatakum ma'rudatun alai. Perbanyak salawat kepadaku setiap hari Jumat, karena sesungguhnya salawat-salawat kalian yang kalian haturkan akan ditampakkan di hadapanku, tegas beliau sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sadari bersama dan kita ketahui dengan pengetahuan yang sangat pasti bahwasannya kita tidak luput dari salah dan dosa. Bahkan mungkin setiap waktu yang kita lewati tidak lepas dari khilaf, tidak lepas dari kelalaian dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu juga ditegaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak manusia itu pasti melakukan salah, pasti melakukan dosa, tapi sebaik-baik yang berdosa, yang bersalah adalah mereka yang taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Lau lam tudznibu la ja'allahu biqaumin yudhnibun fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum." Kalau kalian tidak melakukan dosa sama sekali, artinya kalian semua orang-orang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahli ibadah, enggak ada yang ahli maksiat, la zahaballahu bikum, Allah akan binasakan kalian, dan Allah ganti dengan orang-orang yang berdosa. Kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun akan dosa-dosanya, lalu Allah pun mengampuni dosa-dosa tersebut. Hadis-hadis ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah mengingatkan kita beberapa hal. Yang pertama, termasuk sunnatullah, sesuatu yang pasti terjadi dari manusia adalah mereka melakukan dosa, untuk menunjukkan kepada mereka bahwasanya mereka memiliki Rabbun Ghafur, Rabb yang Maha Pengampun, memiliki Rabb yang Maha Penyayang,
Ghafirudz dzanbi wa qabilut taubi. Rabb yang senantiasa mengampuni dosa-dosa dan menerima taubat-taubat hambanya. Bahkan menunjukkan begitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam hadis kudusi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bani Adam, lau ataitani biqarabid dunya khataya, la ataitukum biqarabiha magfiratan." Kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi ini, saya akan datang kepada kalian dengan membawa ampunan yang semisal atau bahkan lebih besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan, maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Artinya, silakan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan ampunannya. Tunjukkan penyesalan di hadapannya, maka Allah Maha mengampuni dan Maha menerima taubat. Bukan sebaliknya, dosa itu untuk kita banding-bandingkan. Dosa itu untuk kita bangga-banggakan. Tidak. Kita memang pasti terjatuh dalam dosa, tapi bukan untuk dibandingkan. Namun untuk menunjukkan kalau kita punya Allah yang Maha Pengampun. Yang masalah itu bukan terjerumus dalam dosa, tapi kita nyaman di dalam dosa. Udah merasa nyaman, merasa enak tenggelam dalam dosa, itu yang jadi masalah. Kalau orang berdosa itu udah pasti. Bahkan Allah akan mengganti dengan orang yang berdosa kalau nggak ada yang berdosa sama sekali, untuk menunjukkan Allah Maha Pengampun. Allah punya nama Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Kalau nggak ada yang berdosa, apa faedahnya Allah punya nama tersebut? Maka untuk menunjukkan kita punya Rabbun Ghafur, Rabbun Rahim. Dan di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yanzilu rabbukum ila sama'id dunya fi kulli lailatin. Allah turun setiap sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Lalu mengatakan, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Ada yang memohon ampun, aku akan ampuni. Makanya hadis tadi juga mengajarkan kepada kita bahwasanya istighfar itu adalah ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah puji orang-orang yang memiliki sifat rajin istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ciri orang-orang beriman, orang-orang bertakwa itu adalah senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan, "Inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah." Aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari 100 kali. Padahal beliau adalah orang yang telah dijamin kesalahannya dimaafkan, baik yang telah berlalu ataupun yang belum dilakukan. Kita tentu lebih pantas, lebih layak untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, dalam sehari betapa banyak kita beristighfar kepada Allah? Betapa sering kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan yang harus kita jawab sendiri dalam hati kita masing-masing. Bila Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sehari 100 kali, lalu kita yang menjadi gudangnya dosa, berapa sering kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan juga istighfar ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu bisa menjadi solusi untuk semua masalah yang kita hadapi. Kadang-kadang sulitnya rezeki, sulitnya ma'isyah yang kita alami itu tidak lepas dari dosa manusia itu sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan, "Innal 'abda la yumna'u min rizqihi bidzanbin yusibuh." Kadang seorang hamba itu ditahan dari rezeki yang merupakan jatahnya karena dosa yang dia lakukan. Nah, untuk membukanya adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam Al-Qur'an Allah sampaikan, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum bidarara wa yumdidukum bi amwalin wa banin." Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, maka Allah akan turunkan hujan yang lebat untuk kalian, dan hujan itu membawa rahmat. Hujan itu membawa berkah dari sisi Allah,
wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Lalu Allah topang kalian dengan anak keturunan dan harta yang berlimpah. Artinya istighfar itu bisa membuka pintu-pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ayuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ibadallah, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara pintu ampunan Allah yang paling besar, yang paling agung adalah salat yang kita lakukan. Karena di dalam salat kita itu begitu banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar istighfar yang harus kita lakukan, yang kita ucapkan. Mulai dari istiftah ada doa yang mengandung istighfar. Mulai dari kita ruku, sujud, bahkan sebelum salam pun ada istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama, pintu ampunan Allah yang paling besar itu adalah salat. Maka mari kita berusaha untuk menjaga salat 5 waktu kita sebaik-baik mungkin. Setidaknya di situ kita bisa memohon ampun kepada Allah, beristighfar kalau kita lali dari istighfar di luar salat. Tapi mari kita berusaha untuk memperbanyak istighfar kepada Allah di luar salat. Dan istighfar ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak sebatas ucapan lisan. Tidak sebatas antum mengatakan astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih, tapi hati lalai. Hati tidak ada penyesalan terhadap dosa yang dilakukan. Maka bila seperti itu kondisinya, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, istighfaruka yahtaju ila istighfarin akhar. Istighfar Anda itu artinya butuh kepada istighfar yang lain. Kalau istighfar hanya sebatas lisan sedangkan hati lalai. Semoga apa yang kita sampaikan ini mengingatkan kita kembali tentang bahwasanya kita manusia yang penuh dengan dosa. Dan meskipun begitu kita punya Rabbun Ghafur, Rabb yang Maha Pengampun, dan Allah mensyariatkan kepada kita untuk memperbanyak istighfar kepadanya. Dan itu memang adalah kewajiban kita sebagai hamba yang penuh dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana walil muslimin wa tub 'alaina wa 'alal muslimin ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ansur ihwanana fi Gazzah. Allahumma ansur ihwanana fi Filastin. Allahumma dammir a'da'ahum waj'al kaidahum fi nuhurihim ya aziz ya qawi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.